Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia ICS yang keempat yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan makalah yang sudah kami buat ataupun artikel yang sudah kami kirimkan kepada panitia yang berjudul Matrilineal Family for to Grow Digital Literacy. Penelitian ini didasari ketertarikan kami pada perkembangan teknologi digital pada saat sekarang ini, di mana teknologi digital begitu dekat dengan kehidupan manusia, bahkan menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Kita lihat bagaimana semua usia, bahkan tidak lepas apakah itu kecil, tua, muda, mereka begitu dekat dengan teknologi digital. Salah satu contohnya saja kita lihat penggunaan HP atau handphone. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sehat, sakit, sempit, bahkan lapang, semuanya ikut dalam teknologi digital. Tidak juga dibatasi oleh waktu. Sehingga bisa kita lihat teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Ini menjadi suatu hal yang mafhum bagi kita. Kenapa? Karena memang teknologi digital itu telah memberikan kemudahan kepada manusia. Salah satunya di bidang pendidikan. Kita lihat saat sekarang ini, di saat pandemi ini, kalaulah tidak dengan teknologi digital, perkembangan teknologi digital, mungkin kita akan merasakan begitu kesulitannya kita untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Tapi dengan adanya Zoom, adanya WhatsApp, dan lain sebagainya, itu memberikan kemudahan bagi guru untuk menyampaikan materi, bagi anak untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan teknologi digital, masyarakat ataupun siswa sudah mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam proses belajarnya. Begitu juga dengan hubungan sosial. Yang tadinya jauh menjadi dekat, tidak ada lagi jarak yang membatasi manusia dalam hubungan sosialnya. Meskipun tidak bisa bersentuhan secara fisik, tapi mereka bisa saling berhadap-hadapan di dalam dunia maya. Nah, inilah yang juga dijelaskan oleh beberapa ahli, bahwasanya memang teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam dunia pendidikan, begitu juga dalam hubungan sosial di masyarakat. Namun, kalau kita lihat, teknologi digital itu tidak sepenuhnya memberikan pengaruh yang positif semuanya, tidak, tapi ada juga yang memberikan pengaruh negatif, dimana kalau kita lihat Livingstone menjelaskan bahwasanya teknologi digital juga memiliki konsekuensi negatif bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak, khususnya para remaja. Kenapa? Karena memang kita lihat kalau tidak bisa menggunakan teknologi digital, perkembangan teknologi digital itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka banyak kenakalan-kenakalan remaja ataupun kejahatan-kejahatan yang terjadi malah dikarenakan mereka menggunakan teknologi digital. Kita lihat juga dalam keluarga, teknologi digital telah merubah fungsi sosial keluarga. Nah, itu yang disebutkan oleh Hughes. Kenapa demikian? Karena meskipun di dalam satu keluarga, hubungan antara ayah dengan anak menjadi berjarak. Mereka sibuk dengan HP ataupun instrumen-instrumen teknologi digital yang memisahkan mereka dari keluarganya. Secara fisik mereka dekat, tetapi mereka sebenarnya sudah jauh. Berikut, nah inilah yang menjadi masalah kita. Kenapa? Karena kurang optimalnya literasi digital dalam keluarga. Teknologi digitalnya tidak masalah, tetapi pemanfaatannya karena tidak literate, akhirnya teknologi digital bukannya memberikan manfaat, malah sebaliknya memberikan kemudaratan. Kita lihat, sebenarnya literasi digital atau literate itu yang saya pahami di sini adalah bagaimana seseorang itu paham dengan teknologi, kemudian dia bisa menggunakannya, kemudian dia bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan dirinya,
Dan kemudian juga terakhir bisa memberdayakan. Memberdayakan seperti yang dimaksudkan di sini seperti apa? Memberdayakan artinya ketika teknologi digital itu sudah bisa memberikan tingkatan kualitas kehidupan yang lebih baik pada mereka. Apabila dia seorang pelajar, maka proses belajarnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian apabila dia seorang guru, maka proses belajarnya juga menjadi lebih baik lagi. Proses mengajarnya menjadi lebih baik lagi. Begitu juga apabila dia seorang dengan profesi beragam, maka semuanya itu bisa membantu mereka meningkatkan kualitas sumber daya yang mereka miliki. Inilah yang sebenarnya literasi digital itu, endingnya. Nah, lalu bagaimanakah menumbuhkan literasi digital dalam keluarga matrilineal? Perlu kita pahami di sini bahwasanya keluarga matrilineal itu terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama itu adalah ayah, ibu, seperti biasanya keluarga yang kita pahami. Tapi dalam keluarga matrilineal ada satu lagi, yaitu mama. Nah, mama inilah yang memberikan pengaruh di dalam keluarga matrilineal. Ketiga komponen inilah yang nantinya akan memberikan arahan seperti apa sebenarnya literasi digital itu dijalankan dalam sebuah keluarga. Nah, ini beberapa penelitian yang relevan yang penulis dapatkan. Yang terakhir itu adalah tulisan dari Capello dan kawan-kawan, di mana mereka meneliti tentang remaja di Chili, bagaimana memanfaatkan teknologi digital itu bagi kehidupan dan sebagai upaya untuk meningkatkan skill mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, metode penelitian yang dilakukan pada penelitian yang kami tampilkan saat sekarang ini adalah yang pertama, peneliti melakukan tinjauan literatur secara komprehensif, kemudian peneliti mencari jurnal internasional yang relevan dengan menggunakan mesin pencari seperti World Education, kemudian Google Scholar, Site Journal, dan lain sebagainya. Kemudian peneliti mengetik kata kunci terkait database mesin pencari, kemudian setelah melakukan identifikasi, mengurutkan masalah, ada 50 artikel yang berkaitan dengan topik diurutkan menjadi 27 artikel yang relevan. Jadi dalam penelitian ini hanya 27 artikel yang relevan dengan penelitian ini yang bisa dianalisis dan dijadikan sebagai sumber. Kemudian semua artikel itu dikumpulkan, dibaca, diklasifikasikan untuk lebih spesifik. Prosedur penelitian data dilakukan dengan menggunakan tinjauan yang sistematis. Terakhir, peneliti mempresentasikan isu-isu yang digarisbawahi yang telah ditemukan. Nah, artikel ini disajikan dalam ulasan, diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau konferensi dalam bentuk tinjauan literatur dan artikel berbasis penelitian. Jadi artikel yang dijadikan referensi ini adalah artikel-artikel yang berbasis penelitian secara keseluruhannya. Nah, bagaimana hasil dari dan pembahasan dari penelitian yang kami lakukan? Yang pertama, itu dibagi menjadi bagaimana perkembangan teknologi digital dalam keluarga. Itu diuraikan, ternyata teknologi digital itu sudah berkembang dengan begitu pesat di dalam keluarga, tapi ternyata tidak memberikan pada beberapa keluarga. Bahkan teknologi digital hanya sekadar belum sampai pada literate, tapi baru sampai menggunakan. Jadi kalau ada 4 komponen tadinya paham, menggunakan, memanfaatkan, kemudian memberdayakan, maka perkembangan teknologi digital dalam keluarga lebih baru sampai pada menggunakan, tahap menggunakan. Jadi ada 2 tahapan lagi, memanfaatkan, kemudian memberdayakan ini yang belum tercapai, khususnya memberdayakan. Kemudian literasi digital keluarga matrilineal, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena 3 komponen dalam keluarga matrilineal itu belum semuanya memahami bagaimana di dalam literasi digital. Tidak literate, belum literate itu. Kenapa? Karena ada 3 komponen, ada ayah, ibu, mama. Nah, yang kesulitannya ini mama. Mama, kenapa? Karena dia tidak sekarang ini tidak berada dalam keluarga besar itu lagi. Mereka sudah punya rumah sendiri sehingga penguasannya menjadi kendala. Nah, kemudian lalu apa upaya yang bisa menumbuhkan literasi digital dalam keluarga matrilineal? Nah, inilah yang beberapa poin dalam penelitian ini. Usul yang pertama itu ada bisa kita lakukan dengan meningkatkan kapasitas literasi digital orang tua dan mama.
paham menggunakannya, kemudian